Selanjutnya bisa dipahami tentang ridho orang tua, maka ganti pertanyaannya. Jadi bukan ayah, ibu, mohon ridhonya, sambung doanya. Itu mungkin yang kemarin. Apakah bagus? Bagus. Tapi yang kita kejar di sini adalah 100% ridhonya Allah. Orang tua, karena kita kejar 100% juga ridhonya Allah. Maka saat ingin mendapatkan 100% ridho tersebut, maka rubah pertanyaan yang seperti sebelumnya saya sampaikan, yaitu apa yang membuat ayah dan ibu ridho atau bahagia atau senang jika saya melakukan di sini. Nah, contohnya adalah seperti itu. Apa yang membuat ridho, apa yang membuat senang, apa yang membuat bahagia ayah dan ibu. Karena saya mau melangkah di satu bentuk apa yang kita sedang ikhtiarkan tersebut. Maka selanjutnya yaitu adalah tadi adalah mata air yang pertama, yaitu adalah orang tua, ayah atau ibu. Maka mata air yang kedua siapa? Mata air yang kedua yaitu pasangan. Boleh istri atau suami kita. Jadi yang sering kita lakukan sama persis seperti yang tadi orang tua. Contoh ke pasangan kita. Kita selalu mungkin kan pertanyaannya adalah gini ya. Kamu seneng kan? Kamu bahagia kan punya suami saya? Kamu bahagia kan? Kamu senang kan punya istri seperti saya? Itu kan yang sering kita lakukan. Sering kita utarakan kepada pasangan kita. Dan kita nggak ngerti apakah bicara soal bahagia, senang, suka. Iya, karena nggak mungkin kalau nggak senang, kalau nggak suka, kalau nggak bahagia mau melangsungkan akad dengan Anda. Tidak mungkin. Pasti ada kebahagiaan, kesenangan, satu bentuk yang memang ada itu ya. Bahagia, senang, memiliki suami atau pasangan atau istri seperti itu. Iya, karena itu kenapa dia mau ya akad dengan kita. Cuma pertanyaannya kembali lagi, apakah kita mendapatkan titik maksimalnya dari mereka? Bisa sebut ridho, bisa sebut itu kebahagiaannya, bisa sebut itu kesukaannya atau kesenangannya. Nah, maka jika kita menginginkan titik maksimalnya dari kebahagiaan mereka, tentu caranya adalah kita rubah pertanyaan pula. Yaitu kita tanya kepada pasangan kita, apa yang membuat kamu bahagia memiliki suami seperti saya? Apa yang membuat kamu senang memiliki istri seperti saya? Apa yang harus saya lakukan? Jadi itu pertanyaannya. Karena saat kita bisa mendapatkan pula satu kebahagiaan yang maksimal dari pasangan kita, maka tentu sudah tidak perlu saya jabarkan lagi, tidak perlu saya detailkan lagi. Saat pasangan kita, orang terdekat kita bahagia, maka dari situ pasti muncul juga satu bentuk doa-doa terbaik, dan di situ mengundang pula ridha Allah, karena pasti kebahagiaan seseorang itu semuanya bisa kita dapatkan asal kita benar-benar ya. Artinya apa yang kita inginkan? Artinya apa yang kita inginkan itu bisa dicapai asalkan dengan cara orang sekitar kita, orang terdekat kita itu bahagia. Nah, jadi cara pertama untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kebahagiaan, kemuliaan, ketinggian, kejayaan, keberkahan, maka caranya bagaimana? Bahagiakan orang terdekat kita. Kalau tadi orang tua sudah selesai, maka sekarang tugas kita adalah ke pasangan kita. Saat pasangan kita bahagia, maka insya Allah kita pun akan merasa bahagia dan akan banyak kebahagiaan yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu PR selanjutnya, itu tugas kita selanjutnya. Setelah kita ke orang tua, yaitu ke pasangan kita. Temukan itu. Mata air yang ketiga yaitu adalah anak-anak kita. Bagi yang sudah memiliki anak,
Alhamdulillah bagi yang mungkin jika belum punya, Mas Bay belum diberikan amanah Allah tentang keturunan, maka siapa yang perlu di sini mata air yang ketiga, yaitu adalah saudara kita. Saat kalau memang nggak punya, belum Allah kasih amanah tentang keturunan, maka di mata air yang ketiga ini adalah saudara. Tapi kalau kita sudah memiliki anak, maka mata air yang ketiga adalah anak-anak kita. Sering kita lakukan saat kita melakukan satu kegiatan apapun, anak-anak kita mungkin lagi pengen manja ke kita, tapi yang sering kita lakukan adalah apa? Minggir dulu, ini mama lagi kerja nih. Bentar lah, ini papa lagi kerja. Itu yang dilakukan. Padahal kita tahu, ya. Nanti akan dibahas, mungkin jika ada kesempatan yang lebih akan saya bahas tentang bagaimana rezeki kita itu dititip melalui anak kita. Kebahagiaan kita dititip melalui anak kita. Kemuliaan kita dititip melalui anak kita. Nanti akan saya bahas jika ada kesempatan lanjut, ya. Akan saya bahas tentang lebih detail tentang ini. 3 mata air kebahagiaan ini akan saya bongkar detail, tapi ini adalah poin inti pertamanya, dasarnya, landasannya, yaitu bagaimana kita bisa, ya, mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dari masing-masing orang tua, pasangan, dan anak-anak. Termasuk di anak-anak juga seperti itu. Saat kita mungkin lagi serius, ternyata ada anak gitu ya, anak kita lagi manja, ya sudah, kita bahagiakan dia. Jangan malah kita tunggu dulu bentar nih. Kalaupun memang itu urgent, ya oke lah, berikan pengertian yang bagus yang bisa dia terima. Tidak perlu dengan pengertian yang terlalu membuat dia tidak paham, akhirnya merasakan dia kok seperti ini, walaupun dia tidak berani mengutarakan, tapi saat dia merasa seperti itu, maka sudah pasti segala apa yang sedang kita perjuangkan, walaupun itu memang untuk anak kita, tapi Allah nggak ridho, Allah belum kasih ridho. Kenapa Allah nggak ridho? Karena anak kita bisa jadi ridhonya pun, atau kebahagiaannya pun, atau kesenangannya pun itu juga tidak maksimal. Karena dia berharap lagi manja, maka tergantung itu kita untuk bisa mendapatkan ridho yang luar biasa dari Allah, ya. Maka tugas selanjutnya adalah ke anak-anak kita. Karena saya punya kebiasaan tersebut, ya. Saat saya mungkin sedang mau, kalau dulu sebelum adanya lockdown era saat ini, saya setiap mau ada kegiatan di luar kota, saya selalu ajak anak saya untuk main dulu di satu tempat wisata, tempat bermain, sampai dia puas. Baru setelah itu besoknya saya baru aktivitas di fokus kegiatan saya. Tapi kalaupun itu memang gak ada waktu, maka saya ajak ke satu tempat bermain yang sederhana, mungkin 1, 2, 3 jam sampai dia puas, bahagia, senang. Saya tanya, senang ayah. Ya sudah, makasih. Dalam hati saya, dalam hati itu udah makasih, dia sudah bahagia. Akhirnya saya ajak pulang, besoknya saya aktivitas tentang kegiatan saya sendiri. Maka itu, ya, itu yang menjadi fokus saya. Karena anak-anak adalah komisaris kehidupan kita, ya. Maka kita tahu saat komisaris bicara apa, itulah yang menjadi penentu. Oke, itu PR selanjutnya, tugas kita selanjutnya. Selamat praktek. Maka, jika ingin ada perbaikan di kehidupan kita, tentunya yaitu kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan, dan yang lainnya, maka di landasan yang pertama ini, kita kejar bagaimana kita memperbaiki dan meneliti ridho masing-masing dari 3 mata air tadi, orang tua, pasangan, dan anak-anak. Rubah pertanyaannya semua agar kita mendapatkan ridho 100% dari mereka masing-masing. Bicara tentang ridho manusia, ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Bahkan mungkin kita bisa belajar atau benar-benar merasakan dari kisah yang sederhana ini. Tentunya untuk detailnya kita harus perlu buka kitab, tapi secara singkatnya saya akan coba jelaskan atau ceritakan sederhananya pada kesempatan kali ini, yaitu kisah dari ayahanda Imam Syafi'i.
Beliau adalah seorang ulama yang warok. Warok itu sangat menjaga, semuanya dijaga. Dalam hal apapun dia jaga. Nah, pada suatu kesempatan akhirnya ayahanda dari Imam Syafi'i berjalan di pinggir sungai. Lalu karena merasa begitu lapar, tiba-tiba melihat satu buah apel yang di situ ikut mengalir di aliran sungai tersebut. Akhirnya diambil itu buah lalu dimakannya. Namun setelah itu selesai dimakan buah tersebut, beliau sadar. Beliau sangat sadar, astagfirullahaladzim, ini buah kan milik orang lain. Ini gimana kalau yang punya nggak ridho gitu ya. Akhirnya ditelusuri tuh sungai mana ada yang buah apel tumbuh atau pohon apel, ternyata ketemu di satu tempat ada pohon buah apel tersebut. Akhirnya bertanya kepada pemilik kebun, bertanya kepada beliau, akhirnya menceritakan bahwa beliau menemukan buah apel dan buah apel tersebut terlanjur dimakan. Dan akhirnya beliau bertanya kepada pemilik kebun, apakah engkau ridho? Apakah engkau ridho buah ini telah kumakan? Kata ayahanda dari Imam Syafi'i. Namun luar biasanya ternyata beliau mengutarakan bahwa saya tidak ridho. Saya tidak ridho buah itu kamu makan sebelum kamu bekerja di tempat saya sekian tahun tanpa dibayar. Maka karena ayahanda dari Imam Syafi'i sangat mencari atau berhati-hati, atau bahasanya adalah warok, tentang ridho orang lain atau ridho manusia, maka disetujuilah kesepakatan tersebut. Akhirnya ayah Imam Syafi'i bertahun-tahun ikut pemilik kebun tanpa dibayar, ya, artinya tanpa dibayar yang ya mungkin ya dengan angka seperti itu, tapi untuk kebutuhannya tetap diberikan dan lainnya. Setelah sekian tahun akhirnya dengan kesepakatan tersebut kembali ayahanda Imam Syafi'i bertanya kepada pemilik kebun, apakah engkau sudah ridho setelah saya memenuhi persyaratan sekian tahun bekerja di tempat Anda, dan selanjutnya bolehkah saya kembali untuk kembali melanjut perjalanan beliau? Namun ternyata kembali pemilik kebun tersebut mengutarakan, saya belum ridho, saya tidak ridho sebelum kamu menikahi anak. Jadi menikahi anak pemilik kebun, karena anak saya dalam kisah sederhananya adalah anak saya matanya buta, mulutnya bisu, telinganya tidak bisa mendengar, dan kakinya bahasanya pincang, ya. Gimana? Jadi itu adalah persyaratan selanjutnya yang diberikan oleh pemilik kebun. Akhirnya karena ayahanda dari Imam Syafi'i tersebut adalah benar-benar menjaga yang namanya ridho manusia atau warok ini tadi, akhirnya yang terjadi disetujuilah. Maka setelah berjalan semua, setelah akad nikah dan setelah terjalan akad nikah, tentu ya akhirnya ditemuilah putri dari pemilik kebun tersebut. Ternyata saat ditemui, setelah sudah akad nikah sudah sah, ditemui ternyata putri dari pemilik kebun tersebut sungguh sempurna, artinya semuanya normal, matanya normal, telinganya normal atau pendengarannya normal, lidahnya atau mulutnya normal, kakinya juga normal. Akhirnya kembali bertanya ke pemilik kebun, ayahanda dari Imam Syafi'i ini bertanya ke pemilik kebun, apakah betul anak yang atau putri yang kau sampaikan sebelumnya yang bahwa matanya tidak bisa melihat, telinganya tidak bisa mendengar, mulutnya tidak bisa bicara, dan kakinya tidak bisa berjalan? Sepertinya saya salah gitu ya, artinya ketemu dengan putri pemilik kebun yang salah. Ternyata dari pemilik kebun tersebut menyampaikan, betul, itulah putri saya, bahwa ternyata matanya buta karena tidak pernah melihat yang lain kecuali yang dilihat adalah Al-Quran. Telinganya
tidak pernah mendengar yang lain, ya, atau telinganya tuli karena tidak pernah mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulutnya bisu karena tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Artinya kata-kata yang diucapkan selalu kata-kata yang baik. Kakinya juga tidak bisa berjalan atau pincang karena tidak pernah berjalan ke tempat-tempat yang tidak baik. Maka begitu luar biasanya, akhirnya ayah anda dari Imam Syafi'i memahami satu bukti balasan ganti dari sifat mencari ridho orang lain, bahwa seperti sederhana ridho orang lain, ridho manusia, dan akhirnya di situ ternyata balasan Allah luar biasa diberikan. Dari kisah dari ayahanda Imam Syafi'i tersebut diberikan satu pasangan yang cantik, yang normal, bahkan semuanya juga sama persis seperti dia. Artinya semuanya dijaga, pendengaran dijaga, matanya dijaga, lidahnya dijaga, bahkan kakinya berjalan pun dijaga. Akhirnya itulah balasan yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa-siapa yang benar-benar menjaga atau mencari atau meneliti dari ridho manusia yang lain. Maka dari kisah ini kita bisa belajar bahwa keberkahan itu dimulai dari orang terdekat. Keberkahan itu dimulai dari orang terdekat kita, yaitu bagaimana kita teliti ridhonya, Bisa jadi mungkin yang saat ini merasa mungkin masih ada persoalan, masih ada hutang yang belum terbayar, piutang yang masih belum dikembalikan, bisnis nggak berhasil, hubungan nggak bagus, teman yang seperti yang kurang sesuai. Bisa jadi mungkin itu dari diri kita yang mungkin masih belum meneliti tentang ridho manusia yang lain. Maka dari sini kita bisa memiliki visi yang terbaru, visi yang terbaru, bahwa saat ini kehidupan kita saat ini dari ruang lingkup terdekat kita, bahwa keberkahan kita adalah bagaimana kita bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan yang utama dan bukan hanya sekedar hanya sebagai keinginan hanya sekilas, tapi kita benar-benar menelitinya. Dari mana menelitinya? Mulai dari meneliti ridho orang terdekat kita. Ridho orang terdekat kita. Tentu bicara tentang surga sangat luas ya. Artinya sangat global dan beragam, tapi di sini saya ingin menjelaskan sederhana ya. Surga yang sebenarnya memang tentu ada di akhirat, yang penuh kenikmatan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita muslim yang tentunya nanti akan masuk surga semua. Itu surga yang sebenarnya ada di akhirat. Cuma surga yang ada di dunia itu juga ada. Surga yang di dunia adalah apa? Pasangan yang menyenangkan, orang tua yang membahagiakan, anak yang mungkin hafiz-hafizo, membanggakan, saudara yang itu menyejukkan, sahabat di mana-mana, bisnis lancar, hubungan sosial baik, tetangga nyenengin, ada di komunitas yang bagus seperti saat ini. Setelah itu apa yang semua yang menyenangkan buat kita di dunia itu namanya surga juga yang ada dunia. Maka tentu visi tentang mencapai keberkahan agar mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari saat ini agar kita mendapatkan surga di dunia sebelum surga sebenarnya di akhirat. Surga di dunia adalah segala apa yang kita inginkan, kita senangi, kita sukai, kesehatan dan lain-lainnya, itu adalah surga yang ada di dunia. Dan bagaimana itu menjadikan keberkahan yang luar biasa hingga sampai kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di ujung pembahasan ini saya mohon izin untuk menitip pesan kepada saudaraku, sahabatku yang pada kesempatan ini menyimak atau mengikuti majelis ilmu. Maka coba, mungkin ada yang saat ini merasa kenapa persoalan hidup saya begitu luar biasa, berdatangan, bertubi-tubi, seperti tidak selesai-selesai. Mungkin masih ada yang memiliki hutang yang belum bisa membayar, apalagi dengan kondisinya saat ini. Atau mungkin piutang
di orang lain yang gak kebayar-bayar hingga tahun-tahunan, atau mungkin punya ruang lingkup yang tidak menyenangkan, sahabat atau teman yang sepertinya tidak manusiawi, atau mungkin sesuatu yang tidak kita senangi yang ada masih saat ini kita rasakan. Coba sebelum kita fokus kepada tersebut, kita kembali teliti, mungkin bisa jadi kita di kesempatan yang sebelumnya kita pernah membuat sesuatu yang tidak nyaman kepada orang-orang terdekat kita, khususnya 3 mata air yang saya maksudkan tersebut: orang tua, pasangan, anak, atau saudara. Coba kita teliti kembali. Mungkin pernah kita membuat satu tindakan, ungkapan, kata-kata, perilaku yang membuat orang tua kita harus meneteskan air mata. Mungkin pernah tanpa sengaja kita membuat satu, mungkin kita niatnya baik, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan orang tua kita, hingga orang tua kita merasakan sesuatu yang begitu kecewa kepada kita. Bisa jadi itu semua karena itu segala persoalan dalam kehidupan kita masih muncul, masih datang. Maka coba teliti, kembali datangi beliau, minta ridhonya, mohon maaf kepada beliau. Jika memang sudah tidak ada, maka berikan doa-doa terbaik, mohon ampun melalui sholat taubat dan lain-lainnya. Kirimkan doa-doa terbaik kepada beliau jika itu memang beliau sudah tidak ada saat ini. Begitu pula pasangan kita, istri atau suami kita. Bisa jadi kita pernah mengungkapkan kata-kata membantah, mencela, atau mungkin apapun yang membuat beliau semua kecewa. Kita mengutarakan kata-kata yang pedas hingga di hatinya merasa tersakiti. Coba kita teliti semuanya. Pernah kita membantah, pernah kita meremehkan, pernah kita tidak menganggap mereka. Coba kita teliti, kembali kita teliti mereka, peluk mereka. Kesempatan ini adalah kesempatan kita. Peluk mereka, tanyakan kepada mereka, dan mari kita teliti ridho mereka. Karena kita tahu ridho manusia itu tergantung pula atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perbaiki dan teliti dari ridho orang-orang terdekat kita, pasangan kita. Peluk mereka. Jika kita mengingat sesuatu hal, boleh kita meminta maaf. Bukan hina. Minta maaf bukan hina. Justru meminta maaf itu adalah satu perbuatan yang mulia di mata Allah. Minta maaf dan kembali kita kejar 100% ridho dari pasangan kita, kebahagiaan dari pasangan kita. Apa yang membuat mereka senang, kita kembali teliti itu. Pada anak-anak kita, mungkin pernah kita satu kejadian, mungkin kita ingin memuliakan dia dengan berusaha untuk mencari nafkah, memberikan satu yang lebih. Tapi mungkin juga tanpa sengaja kita pernah, saat kita fokus mencari atau kerja, tanpa sengaja kita membentaknya, memukulnya, atau apapun kejadian yang membuat anak kita mungkin tanpa sengaja kita lakukan. Maka kembali teliti, saya berpesan kembali teliti, kembali. Boleh kita minta maaf, agar itu mencontohkan bahwa ternyata kita sebagai orang tua adalah orang tua yang gemar meminta maaf dan memaafkan. Contohkan hal seperti itu, tanamkan karakter tersebut dalam anak-anak kita. Gak apa-apa kita minta maaf, agar mereka merasakan bahwa orang tuanya ternyata sayang kepada mereka, orang tuanya ternyata peduli dengan mereka. Minta maaf, tunjukkan dengan maaf yang mungkin dengan poin-poin yang memang sepantasnya, karena di situ kita mengejar sesuatu ridho dari manusia terdekat kita, termasuk kepada saudara kita. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu hal yang di luar kendali kita tanpa sengaja, dan itu menyakiti mereka. Maka mohon maaf. Kita mohon maaf ke mereka dan kembali kita teliti ridho dari mereka. Bisa jadi
segala persoalan kehidupan kita yang masih ada saat ini belum selesai, belum diberikan solusi sama Allah, karena kita belum benar-benar meneliti apakah beliau semua yang pernah kita sakiti itu sudah meridhoi kita atau memaafkan kita. Maka kita awali dari kita minta maaf, kita minta maaf kepada mereka. Bukan hal yang hina kita meminta maaf kepada orang lain atau orang terdekat kita, karena justru itu adalah kemuliaan di mata Allah. Kita memaafkan dan meminta maaf melalui Allah, melalui mereka. Kita selalu meminta maaf agar Allah benar-benar ridho. Allah benar-benar ridho menurunkan ma'unahnya, menurunkan pertolongannya, menurunkan kemudahan-kemudahan atas segala persoalan kita dan segala hajat keinginan kita yang saat ini masih belum tercapai. Maka itu pesan saya, semoga bermanfaat dan semoga kita mampu dan sanggup untuk melakukan sebuah ikhtiar baru, usaha baru untuk meneliti ridho dari orang terdekat kita. Dimulai dari orang tua, pasangan, anak, saudara, dan selanjutnya kepada yang lebih luas.